Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang iman yang tidak sia-sia. Ya. Iman yang tidak sia-sia. Ya. Apa maknanya iman yang tidak sia-sia ini? Emangnya ada iman yang sia-sia? Ada juga Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita mau memiliki iman yang tidak sia-sia. Iman menurut penulis Ibrani ya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 ya. Kita banyak berharap kepada Tuhan. Ketika kita punya banyak masalah, pergumulan hidup, biasanya kita akan berdoa, berseru kepada Tuhan. Ada harapan kita kepada Tuhan. Nah, dasar dari yang kita harapkan itu, dasarnya itu ya, kenapa kita berharap sama Tuhan itu adalah iman, ya. Tuhan tidak kelihatan, ya. Nah, ketika kita berharap sama Tuhan yang tidak kelihatan, nah kita punya dasarnya adalah iman kita, ya. Iman atau pistis, ya, kepercayaan, keyakinan, ya, bahwa Tuhan itu ada. Tuhan adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu. Tuhan yang penyedia dan mengaruniakan keselamatan abadi melalui Kristus ya. Iman juga berarti kesetiaan Bapak Ibu, faithful ya. Jadi dari kata bahasa Inggris faithful, faith itu kan iman ya. Iman juga adalah karakter dari seseorang yang bisa diandalkan. Jadi iman itu adalah bukan sekedar mengaku percaya dengan mulut ya, ngomong percaya Tuhan gampang. Bukan itu iman yang sesungguhnya. Iman itu bukan sekedar setuju dengan ya pemikiran yang disampaikan oleh pelayan Tuhan, oleh hamba Tuhan ya, setuju dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh para pelayan Tuhan ya. Kita menyetujui secara pikiran kita, bukan sekedar di situ. Tetapi iman juga berarti mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang layak, yang pantas kita percayai. Mempercayakan diri kita, menyerahkan diri kita ya kepada Tuhan yang patut kita percayai. Dan iman itu juga adalah ketaatan mutlak tanpa syarat kepada seluruh kehendak Bapa. Ya. Taat mutlak tanpa syarat kepada Bapa. Firman Tuhan katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Ibrani 11 ayat 6. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi salah satu syarat supaya hidup kita berkenan kepada Allah adalah bahwa kita harus punya iman. Karena tanpa iman nggak mungkin kita bisa berkenan kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah ada. Dan Bapak Ibu Saudara, kita mencatat iblis juga percaya Allah itu ada. Bahkan iblis gemetar. Lalu apa bedanya kita percaya sama Allah? Iblis percaya juga Allah itu ada. Bedanya adalah kita mau tunduk, mau taat kepada Allah, sedangkan iblis melawan dan berontak kepada Allah. Nah itu bedanya ya, bahwa memang sama-sama percaya. Bedanya kita tunduk, ya, taat kepada Allah, mau belajar walaupun sering kita jatuh bangun, walaupun sering kita tidak taat kepada Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah di sini jangan bertujuan, jangan berfokuskan kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Iman di sini tujuannya, fokusnya bukan berkat-berkat materi, kekayaan ya, duniawi di bumi ini. Upah di sini fokusnya, tujuannya adalah kepada kehidupan kekal. Kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa. Kita yang ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mau melayani, mengabdi bagi Tuhan Yesus, mau menderita bagi Tuhan Yesus, Alkitab berkata kita akan memerintah bersama-sama dengan
Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, iman Kristen itu punya pondasi yang sangat kuat. Pondasi yang sangat kuat dari iman Kristen adalah kebangkitan Kristus. Ya. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Kita akan baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 14. Oke. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara. 1 2 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus pada jemaat Tuhan di kota Korintus. Andai kata, jikalau, ya. Ini bukan berarti Rasul Paulus lagi goncang imannya, Rasul Paulus lagi ragu-ragu tentang imannya kepada Kristus. Enggak. Rasul Paulus sedang menuliskan satu surat yang merupakan kondisi jika maka, ya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, nah ini kita minggu lalu merayakan Hari Raya Paskah ini ya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka konsekuensi yang pertama apa Bapak Ibu? Sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah Rasul Paulus memberitakan Injil. Nah, itu kalau Kristus tidak dibangkitkan. Jika Allah tidak membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, percuma pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Percuma Paulus dengan berani ya memberitakan kebenaran dan akhirnya dia masuk ke penjara. Ya, dia akhirnya menderita di penjara, di akhirnya juga mati dibunuh ya sebagai martir, mati syahid demi Injil ya. Percuma saja jika Tuhan Yesus tidak bangkit nih, murid-murid 11 itu mati sebagai syahid. Ya. Mereka mempersembahkan nyawanya, hidupnya ya bagi Tuhan Yesus, bagi kerajaan Allah. Percuma jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Ya, percuma bahwa banyak orang-orang Kristen di setelah Tuhan Yesus bangkit ya, mereka mati demi Injil. Mereka dibunuh, ya, dikejar-kejar ya. Mereka sengsara, mereka menderita. Percuma semua itu. Ya Bapak Ibu. Jika Kristus tidak dibangkitkan. Ya. Nah, apa sih yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Paulus itu memberitakan Injil. Alkitab berkata ya tentang Injil dalam, kita akan lihat sama-sama ya. Roma 10 ayat 17 ya. Roma 10 ayat 17. Oke, Roma 10 ayat 17 kita baca sama-sama yuk. 1 2 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Nah, jadi percuma pemberitaan Injil kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ya. Pemberitaan Injil, pemberitaan firman, ya, itu membuahkan iman. Orang dengar firman Tuhan, orang akan timbul iman. Ya. Jadi ini penting Bapak Ibu, kita harus terus ya. Kalau iman kita mau bertumbuh, iman kita mau berakar, bertumbuh, berbuah dalam Tuhan Yesus, kita harus ya belajar mendengarkan firman Kristus. Yang setuju katakan amin. Belajar dengerin firman setiap hari. Dengerin firman. Dengerin kehendak Tuhan. Dengerin suara Tuhan. Buka telinga kita, buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, ditegur oleh firman Tuhan. Ya, kesalahan kita dinyatakan ya. Firman itu ya yang menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Firman itu mengajar kita. Jadi Bapak Ibu, Saudara, kita bersyukur ya bahwa kita masih punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran, karena kita akan
timbul iman dalam hati kita. Ya. Nah, kemudian dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16 ya. Roma 1 ayat 16 kita baca sama-sama. Roma 1 ayat 16. 1 2 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah Bapak Ibu Saudara? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Nah, dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Wow. Ya. Injil ini adalah kekuatan Allah, ya, kuasa Allah yang menyelamatkan, yang mengembalikan manusia pada rancangan Allah yang semula, yang mengubah hidup manusia, mengubah karakter kita, mengubah manusia batinnya. Nah, inilah Injil. Injil itu mengubah kita, firman itu mengubah hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ke gereja, hal yang sangat penting adalah kita harus mengalami perubahan hidup. Yang mengerti katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau kita ke gereja, maka kita harus mengalami perubahan hidup. Ya. Perubahan hidupnya gimana Pak Pendeta? Tadinya saya nggak punya rumah, jadi punya rumah. Tadinya saya nggak punya mobil, jadi punya mobil. Tadinya saya nggak punya deposito, jadi punya deposito. Oh, bukan itu perubahannya. Bukan perubahan secara materi, bukan. Ya, Tuhan nggak menjanjikan perubahan secara materi. Yang Tuhan mau adalah perubahan pola pikir kita. Ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Pikiran kita berubah. Dulu yang kita pikirkan adalah apa yang menyenangkan kita. Dulu yang kita pikir apa yang kita ingin lakukan. Sekarang yang kita pikirkan adalah apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan. Nah, kita harus berubah pola pikir kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus tegur Petrus, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kamu mau cari selamat bagi dirimu sendiri. Ya, Petrus melarang dan Petrus bilang, Yesus nggak akan, guru engkau nggak akan menderita. Ya, engkau nggak akan menderita. Padahal tujuan Yesus ke dunia ini ya adalah untuk menyelamatkan manusia dengan cara menderita di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, pola pikir kita ini harus berubah. Jangan lagi kita mikirin apa yang kita mau. Kita sekarang memikirkan apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Halo, amin. Dengar firman, dengar kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau Bapak Ibu. Ini yang berat jadi orang Kristen, ini beratnya di sini. Berubahnya itu pola pikir kita. Memikirkan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna. Wow. Kita harus mengalami perubahan apa? Karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Gak bosan-bosan di mimbar GSK itu selalu dikatakan, ayo berubah. Ya. Manusia batinnya kita berubah, karakter kita berubah. Masih banyak cacat karakter kita. Entah kita sombong, ya. Entah kita ini gak mau ngalah, maunya menang sendiri, egois, ya. Juga banyak sifat-sifat kita yang gak beres, ya, cacat karakter kita. Ayo Bapak Ibu tinggalkan. Kita harus berubah, kita harus memiliki karakter Kristus. Ada amin Bapak Ibu. Nah, ini berat jadi orang Kristen Bapak Ibu. Gak gampang, sulit. Ya. Penyangkalan diri, memikul salib, waduh. Ya, harganya mahal ikut Tuhan Yesus. Tetapi kita bersyukur bahwa Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan kita, mengubah hidup kita. Memang sukar, tapi bukan berarti gak bisa. Kita pasti bisa mengalami perubahan hidup.
perubahan karakter, perubahan manusia batinnya kita, sehingga kita semakin menjadi serupa dengan Yesus. Kita memiliki karakter Kristus, kita memiliki buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sampai terakhir penguasaan di diri. Waduh, ini perjuangan kita nih sebagai anak-anak Bapa di surga yang mau menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Ini perjuangan kita. Ini yang membuat kita punya iman tidak sia-sia. Ini iman yang gak sia-sia itu yang begini, Bapak Ibu. Ya. Iman kepada Tuhan Yesus dan kita hidupnya diubahkan. Manusia batiniah yang kekal itu yang diubahkan. Karakter yang kekal itu yang diubahkan. Ya. Bukan urusan hal-hal yang sementara di bumi ini. Tapi Pak Pendeta, kita butuh ini loh Pak. Butuh makan, minum, kita butuh uang dan sebagainya Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudaraku, untuk urusan berkat-berkat jasmani, berkat materi, yang penting kita hidup bertanggung jawab. Lakukan bagian kita. Lakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Percayalah, Bapa di surga pasti pelihara hidup kita. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak Bapa di surga. Bunga di padang Tuhan hiasi. Ya. Apalagi bunga citra nababan, nah ya pasti dipelihara Tuhan. Halo, amin. Iya ya, semua kita pasti dijaga. Yang penting kita seperti burung di udara ini adalah burung yang terbang mencari makan, rajin. Bukan burung dalam sangkar emas, ya. Bukan burung yang hanya ya terima makanan dari bosnya di sangkar, enggak. Tapi ini burung yang lagi nyari makan. Artinya apa? Ayo Bapak Ibu, kita bekerja. Kita urus bisnis kita dengan baik, dengan tanggung jawab. Ya, pasti Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan cukupkan kita. Pasti Tuhan tidak akan permalukan kita. Anak-anak Bapa di surga yang mau hidup bertanggung jawab. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku ya. Ayo lakukan bagian kita. Nah, yang mahal itu, yang enggak ternilai itu adalah bagaimana hidup kita ini berubah di dalam Tuhan Yesus. Ya, berubah. Suami pola pikirnya berubah. Ya. Udah nggak mikirin duit mulu ya, kayak orang susah ya, duit begitu ya, kereta api susah. Nah ya, nyari duit susah. Halo Bapak Ibu yang bisnis ya, makin lama kita makin nyari duit makin susah ya Bapak Ibu ya. Saya telepon ke aktivis jemaat, iya nih Pak Tim, makin berat 2 tahun terakhir makin susah Pak Tim nyari duit ya. Oke ya, tetap berjuang ya, tetap setia sama Tuhan. Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti pelihara. Ini BBM belum naik aja udah pada naik harga barang ya Bapak Ibu ya. Apalagi kantong plastik. Bayangin aja, plastik aja naik ya. Aduh, minyak nih belum naik, kantong plastiknya sudah. Nah, saya makan mie dekat rumah di Jakarta di daerah Kemayoran. Udah naik nih kok mie-nya. Naik berapa sih? Noceng. Naik 2.000. Ya. Kalau mama kan 2.000 juga penting ya Bu, amin Bu. 2.000 juga kalau bisa ditawar ya sama tukang sayuran ya. Gitu. Kalau bapak-bapak kan udahlah cincai. Ya. Mie aja udah naik sekarang, padahal bensin belum naik. Nah, gimana kalau bensin naik, kita naik lagi deh. Aduh ya. Orang yang kerja bilang ini, ya semua barang naik, gaji doang kan nggak naik gitu ya. Kata orang kerja ya. Tapi bersyukur Bapak Ibu masih bisa kerja loh ya. Banyak perusahaan yang sudah tutup ya. Ada jemaat MAG ya. Ini jemaat MAG teleponnya ke saya ya, pas lagi nggak entah gimana dia teleponnya ke saya ya. Aduh Pak, saya udah setahun nih nggak kerja ya. Saya udah kerja 25 tahun Pak di perusahaan itu, tapi perusahaan itu akhirnya ada masalah tutup. Tabungan udah hampir habis Pak, anak-anak sekolah banyak beban sekolahnya. Begitu ya Pak ya. Nah Bapak Ibu jadi ya pergumulan. Nah tapi kita Bapak Ibu percaya saja, kita yang mau menyenangkan hati Bapa di surga ya, kita punya iman dalam Tuhan ya. Iman kita bukan kepada berkat jasmani yang Tuhan berikan. Iman kita adalah satu saat kita bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa kekal selama-lamanya. Amin Bapak Ibu ya. Nah ini yang paling penting
Kalau keselamatan saja kan sudah Tuhan berikan, Tuhan sudah anugerahkan. Masa sih ya untuk kehidupan kita Tuhan nggak sertai, nggak cukupkan kantor? Nggak mungkin Bapak. Yang penting kita jujur, yang nggak suka ribut sama orang, ya. Yang penting kita rendah hati, nggak sombong. Nah ini kan karakter nih Bapak Ibu Saudara. Halo, amin. Iya kan ya. Kalau kita masih kerja, nggak suka ngelawan sama bos, ya. Bos mau ya bos, maaf ya bos, gitu ya. Jangan diomelin sama bos, kita lebih galak dari bosnya. Lah bos kagak tahu, gitu. Aduh, begitu lebih mana lebih galak dari bos? Ya bos bilang, udah dah, lu besok nggak usah masuk kantor gua lagi dah, gitu ya. Stop dulu, ya nggak apa-apa Ibu. Iya, ya. Kalau kita diomelin sama customer kita, ya udah kita minta maaf. Walaupun mungkin Bapak Ibu nggak salah, apa-apa, minta maaf nggak ada ruginya. Maaf ya Pak, maaf ya Bu, ya. Oh ya udah, nanti saya akan perbaiki lagi, misalnya. Ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nah ini karakter nih, karakter. Ya, nggak suka nipu orang, nggak suka jahatin orang, nggak suka ngelukain orang. Nah ini karakter. Ya. Jadi kalau karakter kita diubah Tuhan, dibaharui Tuhan, ya. Pasti urusan berkat jasmani juga nanti ngalir, ya, orang senang sama kita, ya, orang juga mau kerjasama dengan kita, dan orang juga pasti bantu sama kita, karena kita bisa dipercayai oleh orang lain. Ya. Itu hanya bonus-bonusnya aja. Tetapi berkat yang sesungguhnya adalah kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di sorga abadi. Haleluya, amin Bapak Ibu. Nah ini yang kita cari, ini yang kita kejar, bukan yang sementara di bumi, tapi yang kekal. Nah, iman kita itu iman yang gak sia-sia, karena iman kita ya adalah iman yang menyelamatkan. Ya. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Iman kita kepada Tuhan Yesus melalui Injil yang kita dengar menyelamatkan kita, mengubah kita, membuat kita satu saat bersama Tuhan Yesus di rumah Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Injil adalah segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk dilakukan oleh kita para murid-murid Tuhan. Matius 28 ayat 20 ya, Matius 28 ayat 20. Oke, Matius 28 ayat 20. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, jadikanlah segala bangsa muridku, kata Tuhan Yesus, dan baptis ya. Kemudian ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan. Yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus perintahkan, itulah Injil ya. Dan kita harus melakukan. Kita sebagai murid Tuhan Yesus harus melakukan. Ya. Sehingga iman kita nggak sia-sia. Ya, iman kita nggak sia-sia. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, bukan hanya memerintahkan, tapi Tuhan Yesus juga sudah mempraktekkan dan menjadi teladan bagi kita. Contoh dalam hal pengampunan, ya. Gak mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapak Ibu Saudara ya, gak gampang ya. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah bukan hanya mengajarkan ampunilah mereka yang bersalah kepada kita, tapi Tuhan Yesus sudah mempraktekkan. Ya, prajurit-prajurit yang begitu jahat, orang-orang Yahudi yang begitu jahat menyalibkan Tuhan Yesus. Apa doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, susah seperti ini, susah, nggak gampang. Kita kadang berdoa, Bapak, itu orang jahat banget Bapak, udah dah biar dia Bapak panggil dia cepet-cepet dah, gitu ya, biar dia cepet mati aja dah Pak, Bapak. Biar dia kecium, ya kalau di Jakarta ada bajai ya, biar kecium bajai gitu ya, kecium beca dan mati dan aduh Pak Bu ya, kita harus berubah ya, ikuti
teladan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Ikuti Tuhan Yesus, maunya kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya, Injil yang Tuhan Yesus ajarkan harus kita lakukan, kita hidupi Bapak Ibu, sehingga iman kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Injil yang kita sudah dengarkan tidak sia-sia. Nah, tapi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Banyak orang bukan ikut Injil yang murni. Banyak orang mengikuti Injil yang lain. Ya. Dalam Galatia 1 ayat 6, coba kita lihat yuk. Galatia 1 ayat 6. Oke, dan 7 ya nanti ya. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus ikuti Injil yang murni, Injil yang sejati, ya. Injil yang diajarkan Tuhan Yesus, bukan Injil lain. Ya. Injil lain contohnya apa Pak? Injil lain ada Injil sukses, Injil kemakmuran. Ayo ikut Tuhan Yesus, ya. Ayo percaya Tuhan Yesus. Dagangan yang kagak laku jadi laris manis Tanjung Kimpul, gitu ya. Ayo ikut Tuhan Yesus. Yang nggak punya jodoh, ya, nanti banyak yang naksir, gitu ya. Banyak yang naksir, tinggal dipilih, begitu ya. Laku di pasaran, ya. Ayo ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Yang belum kerja, nanti banyak perusahaan akan nelpon, ayo kamu kerja di sini ya, ayo gitu. Ayo ikut Tuhan Yesus, ya. Nanti yang belum punya anak, nanti punya anak banyak, begitu kan ya. Waduh, ini janji-janji kembali kepada berkat-berkat jasmani, berkat materi, kesuksesan di dunia ini. Ayo ikut Tuhan Yesus, nanti pangkat kamu apa? Nanti akan diangkat tinggi, kamu akan jadi kepala, bukan ekor. Kamu akan tetap naik pangkat, tidak turun, begitu ya. Nah Bapak Ibu, ini memang kedengarannya enak ya bagi telinga kita. Waduh, enak ya ikut Tuhan Yesus ya. Aduh Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Tuhan tuh nggak bisa lakukan hal itu. Itu mah hal yang mudah bagi Tuhan. Itu hal yang gampang bagi Tuhan. Masalahnya hati kita ini melekat gak sama Tuhan, cinta Tuhan apa enggak. Untuk menjadikan seseorang itu kaya itu bagi Tuhan mah gampang-gampang aja, mudah aja. Masalahnya kalau Bapak Ibu jadi orang kaya, Bapak Ibu banyak duit, hati Bapak Ibu itu cintanya duit atau cintanya kepada Tuhan, itu masalahnya. Banyak orang waktu susah ikut Tuhan Yesus tuh rajin, melayani Tuhan Yesus setia, rendah hati. Tapi ya udah jadi orang kaya, aduh sombongnya minta ampun. Pelitnya jadi tambah pelit, bukan baik hati lagi, jadi pelit, jadi orang kaya. Ya nggak semua orang kaya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi bisa seperti itu. Hatinya bukan lagi cinta Tuhan, tapi cinta uang. Halo, Bapak Ibu, amin. Banyak seperti itu nggak? Banyak Bapak Ibu. Waktu susah rajin ke gereja, udah punya mobil nggak mau lagi ke gereja, aku mau keluar kota jalan-jalan. Apalagi banyak duit, mau keluar negeri. Sorry ya, salam sama Bapak kemana? Cie, ya. Salam sama Tuhan Yesus. Kok sombong banget tuh. Salam sama Tuhan Yesus lagi ya. Itu gereja gimana tuh? Butuh duit ya? Gue sumbang dah, enak aja. Emang berarti asuhan sumbang-sumbang ya. Kita tuh kepada Tuhan bukan buat nyumbang, kita mengembalikan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Itu kita bukan nyumbang, namanya berarti asuhan ya. Tuhan nggak butuh uang kita Bapak Ibu. Ya. Kita butuh Tuhan. Ya. Nah, apa yang Tuhan sudah berkati kita, sudah wajar ya kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengembalikan berkat. Ya. Baik buat orang-orang susah, buat pekerjaan Tuhan di desa-desa misi ya. Juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Kita harus dukung sama-sama. Ya. Apa yang bisa kita lakukan kita dukung Bapak Ibu. Ya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, jangan pelit sama Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jangan hanya kita mau menerima berkat banyak, tapi kita maunya semua kita simpan, kita pegang. Waduh nggak bisa Bapak Ibu. Kita punya hati mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan dengan tulus, sehingga hati kita
kita terikatnya sama Tuhan, bukan terikat sama uang. Yang mengerti katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Nah jadi ini yang harus kita perhatikan. Aduh Pak Bu, kalau Bapak Ibu jadi orang kaya terus akhirnya cinta uang, akhirnya mati masuk neraka loh Bapak Ibu. Bukan masuk surga, malah masuk neraka. Mendingan kita sederhana aja deh. Mendingan kita asal cukup makan minum aja deh. Yang penting kita tetap dekat Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap hatinya melekat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara. Iya, ya. Nah, semua juga sementara kok. Ya, satu saat semua kita lepasin, kita tinggalin. Mana ada yang kita bawa ke peti mati kita Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh punya tanah berhektar-hektar, sertifikatnya banyak, tapi tidak satu sertifikat pun masuk ke peti mati kita. Bapak Ibu boleh punya mobil bagus banyak ya, tapi tidak satu BPKB mobil pun yang masuk ke peti mati kita. Bapak Ibu boleh punya deposito banyak, tapi tidak satu bilion deposito pun masuk ke peti mati kita. Bapak Ibu Saudara, nggak ada. Semua ditinggalkan, direbutin sama anak, ribut anak-anak. Kenapa? Bapak sama papa maunya kaya, dipanggil Tuhan, wah warisan banyak, pada ribut anak-anak. Apalagi kalau anak-anak nggak kenal Tuhan, nggak takut Tuhan, aduh capek Bapak Ibu. Benar. Benar. Halo, amin. Iya, tetap cinta Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita harus ikuti Injil yang murni, bukan Injil yang lain, bukan Injil yang sudah diputar balikan. Nah, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus yang telah mati, yang telah disalibkan, yang telah dikuburkan dan dibangkitkan. Rasul Paulus bilang begini, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap apa Bapak Ibu Saudara? Rugi. Dulu keuntungan, sekarang rugi. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Wah, ini hebat. Yang penting aku kenal Tuhan Yesus Tuhanku. Ya. Ini lebih mulia daripada semuanya, lebih indah daripada semuanya. Paulus ini banyak hal yang dia patut banggakan. Dia ini mahasiswa yang paling pintar, lulusan yang paling pintar. Ya, ngerti Tauratnya hebat Bapak Ibu. Dari orang Ibrani asli, latar belakangnya keren banget ya. Orang Ibrani asli tulen lah gitu ya. Tapi dia bilang semua itu aku anggap rugi. Semua itu aku anggap sampah. Ya, nggak berarti. Enggak sih, semua itu sia-sia. Yang enggak sia-sia apa? Di ayat 10 Filipi pasal 3. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu Saudaraku ya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang Paulus inginkan, mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan, bersekutu dalam penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam kematian. Wah, ini luar biasa loh Bapak Ibu ya. Serupa dengan Tuhan Yesus dalam kematian. Tuhan Yesus taat dan setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, Paulus juga mau serupanya itu bukan dalam kehebatan Tuhan Yesus, bukan dalam hal mujizat Tuhan Yesus ya. Tapi Paulus maunya bersekutu dalam kematian, ketaatan ya, dalam penderitaan. Ini indah luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus itu yang telah dibangkitkan, bukan iman yang sia-sia ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yang setuju katakan amin. Bukan Tuhan yang mati. Memang ada orang-orang ya yang tidak sepaham dengan kita. Mereka bilang yang mati di kayu salib bukan Yesus, itu murid Yesus salah satunya, disuruh mati. Yang bangkit itu bukan Yesus,
Yesus itu mayatnya ya diambil oleh murid-muridnya. Waduh, ya bahkan imam-imam kepala dan tentara-tentara Romawi bersekongkol, disogok ya tentara Romawi. Kamu harus bilang mayat Yesus diambil oleh murid-muridnya. Padahal tentara Romawi itu tentara yang paling kuat, paling hebat zaman itu, Bapak Ibu. Nah, murid-murid Yesus kan nelayan, lemah, ya, nggak punya kekuatan untuk melawan prajurit, nggak mungkin bisa. Ya. Harusnya itu pengakuan itu memalukan para prajurit, padahal mereka orang-orang hebat semua. Kopassus begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Masa kalah sama murid-murid? Mereka ngebohong. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus yang kita puja, yang kita ikuti, yang kita layani, yang kita mengabdi kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Bukan Tuhan yang mati. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga tidak percuma kita berdoa ya pada Bapa di surga, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, nggak percuma, nggak sia-sia. Nggak sia-sia kita menjadikan segala bangsa sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan kita yang lebih mengawali dulu, aku mau menjadi murid Tuhan Yesus. Nggak sia-sia. Nggak sia-sia kita mau berjuang menjadi serupa dengan Yesus, memiliki karakter Kristus. Nggak sia-sia kita mau sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyangkal diri, memikul salib. Iman kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi iman itu adalah pengenalan akan Tuhan. Ya. Semakin kenal Tuhan Yesus, semakin kita mengasihi Tuhan Yesus, semakin kita memiliki iman yang mantap sama Tuhan, tidak tergoyahkan. Sekali pilih Tuhan Yesus, tetap pilih Tuhan Yesus. Sekali percaya Tuhan Yesus, tetap percaya Tuhan Yesus. Sekali melayani mengabdi bagi Tuhan Yesus, tetap melayani mengabdi bagi Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Ada amin? Ada amin Bapak Saudara? Haleluya. Ya. Nah, iman adalah melakukan kehendak Bapa, ketaatan, hidup kudus, bukan dikuasai atau terikat oleh dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak pemahaman yang salah tentang iman. Pokoknya kalau ada masalah beriman, berdoa beriman, klaim janji Tuhan, klaim ya. Belum punya mobil, klaim janji Tuhan, beriman. Tuhan, tahun ini aku punya mobil, begitu ya, mobil listrik Tuhan, gitu ya. Mobil listrik yang keren Tuhan, nggak bunyi kalau dipakai gitu kan ya, nggak bunyi Bapak Ibu, enak gitu ya nih mobil listriknya. Nah, Tuhan, aku duitnya dikit nih, pokoknya aku klaim janji Tuhan, diberkati Tuhan ya. Bapak Ibu, ayo kita jangan berpikir begini, kalau ikut Tuhan aku dapat apa ya, Tuhan Yesus aku dapat apa ya di bumi ini. Aduh Pak Bu, jangan pikir gitu. Justru kita harus berpikir, kalau ikut Tuhan, apa yang harus aku lakukan bagi Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi aku, Tuhan yang sudah mati di kayu salib bagi aku, Tuhan yang sudah mengajar aku Injil yang murni, kebenaran yang sejati. Apa yang harus aku perbuat, aku lakukan bagi Tuhan Yesus yang telah membeli aku dengan harga lunas dibayar di atas kayu salib. Seorang presiden Amerika berkata, kalau Amerika mau maju, maka bertanyalah, hai rakyat-rakyat Amerika, apa yang bisa kamu berikan bagi bangsamu, bukan apa yang bangsamu bisa berikan bagimu. Dan Amerika maju karena masyarakatnya bertanya, apa yang bisa aku berikan kepada bangsa. Demikian pula kita Bapak Ibu Saudara, jangan bertanya apa yang bisa Bapak berikan, yang bisa Tuhan Yesus berikan bagi kita. Tuhan Yesus sudah berikan banyak, Bapak sudah berikan banyak bagi kita ya. Justru apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin Bapak Ibu ya. Nanti kita ketemu Tuhan, Tuhan tanya kita, apa yang kau sudah lakukan bagi aku? Berapa jiwa yang sudah kau bawa bagiku untuk bertobat, berubah hidupnya ya. Apakah istrimu sudah dimenangkan bagi Tuhan Yesus? Apakah suamimu sudah dimenangkan bagi Tuhan Yesus?
Apakah anak-anakmu sudah ikut aku, melayani aku? Ditanya Bapak Ibu. Tuhan nggak akan tanya aset kamu berapa total, ya. Emang Tuhan pegawai pajak begitu ya, nanya-nanya duit, ya. Emang Tuhan butuh duit? Enggak Bapak Ibu. Tuhan nggak nanya, ya, rumah kamu ukurannya berapa besar, ya. Jadi kalau di total harganya berapa? Enggak Bapak Ibu, enggak. Ya. Tuhan tanya siapa saja yang pernah kita tolong, kita bantu, kita jadi berkat, dan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan, hidup mereka diselamatkan. Tuhan tanya berapa kebenaran firman Tuhan yang sudah kita mengerti dan kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup. Itu yang Tuhan tanya. Apakah kamu sudah melakukan kehendak? Aduh Bapak Ibu, ya ini yang sangat penting dan harus kita perkarakan, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Abraham taat, ya. Abraham taat. Abraham disuruh oleh Elohim, ya, oleh Allah untuk pergi dari negerinya. Kemana? Wah nggak tahu kemana. Pokoknya ikut aja. Dan Abraham taat. Abraham diam di tanah yang dijanjikan seolah di suatu tanah asli. Ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Ya, ia dalam Ibrani 11 ayat 10. Kenapa dia mau melakukan ini? Kenapa Abraham mau turun pergi pada atau kemana yang harus dituju? Dia tinggalnya di kemah, ya, bukan di tempat yang permanen. Karena di Ibrani 11 ayat 10 kita baca sama-sama, ya. Ibrani 11 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab ia menanti-nantikan apa Bapak Ibu? Kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, inilah ya yang dinantikan oleh Abraham itu. Kota yang punya dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Allah yang menjadi arsitekturnya, bukan manusia. Arsiteknya Allah. Ya, tukang bangunannya itu Allah juga. Karena yang dinantikan oleh Abraham adalah surga yang kekal. Ayat 13. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan di dunia, ya. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini, ya. Mereka adalah orang asing, mereka musafir, ya. Musafir itu rumahnya bukan di bumi ini. Musafir itu rumahnya di rumah Bapa. Ayat 14 ya. Sebab 1, 2, 3. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, ya. Ayat 16, langsung ayat 16-nya. Lompat ke 16-nya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Yang kita rindukan bukan kenyamanan hidup di bumi. Yang kita rindukan adalah kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus, tanah air sorgawi. Ini yang seharusnya menjadi iman kita. Dan iman yang seperti ini, iman yang tidak sia-sia, iman yang berharga, iman yang bernilai di mata Tuhan, iman yang tidak percuma, ya. Iman yang pasti ada dampaknya bagi kehidupan kekal kita nanti selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita ada ya di tanah air surgawi, Bapak Ibu Saudara. Halo, amin. Amin ya. Waktu kecil saya tuh ya suka dengar orang cerita, enak kalau jalan ke luar negeri itu enak gitu ya. Wah, indah. Dan pernah beberapa kali saya ke luar negeri, ya. Ke Amerika pernah, ke Israel pernah, dibayarin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, Pak Stanley ya, sama PGBI ya, sama DPLGBI juga pernah dibayarin Bapak Ibu. Ya udah pergi jadi semacam tour guide, ya, ngajakin orang Papua 10 orang, ya. Pokoknya pergi 10 pulang 10, ya.
Kalau hilang satu, wah bahaya. Nah jadi pergi ke luar negeri dibayarin gitu kan. Wah memang enak sih lihat ya. Wah Amerika kayak gini ya. Wah Israel ini kayak gini ya, ke Yerusalem indah memang ya. Tetapi surga yang kekal jauh lebih indah dari tempat yang terindah di bumi ini. Yang setuju katakan amin. Oh jauh lebih indah Bapak Ibu. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah ini iman kita. Ya. Ini perjuangan kita. Ya, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih semangat lagi, ya beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, kita lebih kenal Tuhan, lebih cinta Tuhan, ya, lebih takut akan Tuhan. Memang banyak tantangannya, banyak dia kendalanya. Aduh, tawaran dosa, ya, godaan-godaan yang bisa buat kita meninggalkan iman kita, menjual iman kita, ya. Seperti Esau menjual hak keseluruhan. Ada juga anak-anak muda yang menjual imannya. Wah, yang wanita ya, aduh ada cowok ganteng gitu ya. Udah ganteng banyak duitnya lagi, ya kan? Udah banyak duitnya pintar lagi. Aduh, udah dah Tuhan, biar aku jadi pacar dia Tuhan. Nanti kalau malam minggu aku pacaran, aku bawa Alkitab Tuhan. Ya. Aku injilin dia Tuhan, biar dia bertobat. Capek dia ya. Nggak bisa bertobat dulu baru pacaran. Ada amin yang mudah-mudahan. Nah, nggak ada amin ya. Halo, yang muda-muda hati-hati ya, ada yang wanita-wanita nih ya. Pastikan dia percaya Tuhan Yesus dulu, diselamatkan dulu, baru pacaran. Jangan pacaran dulu, baru diinjilin anak aja ya. Ntar kamu yang ketarik malah ya, nyesel nanti. Haleluya. Ya. Bapak Ibu mau mempertahankan iman, amin. Ya, walaupun kondisi semakin sulit. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat kedua kalinya. Yuk tetap cari Tuhan, tetap ya melangkah sama Tuhan. Sulit Pak Pendeta, iya nggak mudah. Tapi ingat Tuhan Yesus sudah beli kita dengan harga yang lunas dibayar, dengan pengorbanan yang begitu berat. Ya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya kita mengasihi Tuhan, kita beriman kepada Tuhan dan iman kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu saudara.